Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Na hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baitihi wa dzurriyyati ashabihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan mengkaji hadis 232 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inni sak temene ingsun iku a'udzu berlindung ingsun bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu la yanfa kang ora bermanfaat apa ilmu, wa amalin lan saking amal la yurfa kang ora diangkat apa amal, wa du'ain lan du'a la istajabu kang ora dikabulaken ya. Ini doa Allahumma inna bika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la istajabu. Rawahu dan hadis sabal hakimu an Anasin saking Anas. Jadi menurut ini kita dianjurkan berdoa minta perlindungan kepada Allah. Satu, minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pinter tapi keblinger. Minimal tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lainnya. Itu namanya ilmu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kalau bisa itu ilmu itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan bisa mengajak orang lain menjadi baik ya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Mengajar di banyak tempat ya, banyak orang, itu namanya manfaat dan bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Itu berarti ilmunya manfaatnya. Yang kedua, minta dilindungi dari amal yang tidak diangkat, jadi ditolak. Jadi amal itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Kenapa ditolak? Ya banyak, mungkin karena kurang ikhlas, mungkin karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya ya. Secara fikih tidak memenuhi syarat rukun tuh ya pasti nggak bisa lah. Kecuali orang awam ya, orang awam maklum ya, nggak seberapa ngerti. Tapi orang ngerti kok nggak memenuhi syarat rukun ya amalnya ditolak. Yang ketiga, doa yang tidak dikabulkan. Apa penyebab doa tidak dikabulkan ya? Mungkin yang dimakan haram ya, seperti dalam hadis yang dipakai haram, dan banyak yang haram yang berkaitan dengan dirinya. Itu menyebabkan doa tidak terkabul ya, ditolak ya. Caranya ya tobat dulu dan membersihkan yang kita makan, yang kita pakai, dan tempat yang kita pakai berdoa juga harus bersih, halal ya. Hadis 233. Allahumma ya Allah, ij'al mungkin datasakan panjenengan ya Allah, jadikan fi qalbi dalam hati ingsun nuran ing cahaya. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, cahaya dalam hatiku, supaya hatinya terang, mudah menerima nasihat. Itu hati yang bercahaya, jadi bisa menerangi orang lain. Jadi orang kalau hatinya baik itu ngomongnya pun enak ya, perilakunya pun enak ya, jadi tidak menyakitkan orang, justru memotivasi orang lain untuk meniru. Itu berarti hatinya bercahaya. Afil lisani nuron, dan ing dalam lisan insun nuron ing cahaya. Mulutnya juga bercahaya, artinya kata-katanya bagus, itu namanya mulut yang bercahaya, disegani orang ya. Wa fi basori nuron, ing dalam meripat ingsun nuron ing cahaya. Meripatnya juga bercahaya, artinya dari sorot matanya memancarkan cahaya-cahaya kebaikan,
Jadi matanya hanya digunakan untuk melihat yang baik-baik. Jadi nyeneng loh. Jadi nek diwasno wis seneng. Ya Rasulullah itu melihat sahabat senang dipandang oleh Rasulullah. Itu berarti mripate bercahaya, gak sepet. Ada orang mripate menyebalkan, ya ada jelalatan menyebalkan. Wong nakal wis ketara teko sorot mripate wis celorat-celorat, berarti orang nakal atau orang kate nyopet. Wa fi sam'i nurun ing dalam pendengaran insun nurun ing cahaya. Jadi telinganya bercahaya, pendengarannya bercahayanya digunakan untuk mendengarkan yang baik. Wa an yamini nurun, saking arah tengen insun nurun ing cahaya, kanan cahaya. Wa an yasarin, saking kiwa insun nurun ing cahaya. Wa min faqilan, saking dhuwur insun nurun ing cahaya. Wa min tahtilan, saking ngisor insun nurun ing cahaya. Wa min amami lan saking ngarep ingsun nuran ing cahaya. Wa min khalfi lan saking mburi ingsun nuran ing cahaya. Waj'al li lan mukin dadosaken panjenengan, jadikan li maring ingsun fi nafsi dalam awak dhewe ingsun nuran ing cahaya. Jadikan untukku pada diriku cahaya yang bermanfaat. Wa azim lan mukin ngagung-agung panjenengan, perbesarlah li maring ingsun nuran ing cahaya. Cahayanya besar. Bapaknya nyeritain hadis Al-Bukhari wa Muslim. Jadi begini, orang kalau baik itu auranya itu putih, ada yang hijau. Jadi di sekitar tubuhnya itu kalau ada orang yang bisa melihat itu kayak ada cahaya yang sekitar tubuhnya mulai kepala sampai kaki. Nah biasanya kalau orang baik itu putih, kalau orang jelek itu merah. Orang baik putih atau ada hijaunya kadang-kadang ya. Itu berarti cahaya yang mengitari, namanya aura. Itu selalu ada. Kalau ini semuanya bercahaya. Ya bagi orang yang bisa melihat mungkin bisa. Jadi misalkan orang baik, kayak keluar sinar dari tubuhnya, dari hatinya itu bisa terlihat benar-benar. Itu berarti orang yang bercahaya. Ada dulu cerita ya, orang sayyid atau orang kaya yang punya beberapa budak dan ditempatkan di joglo juga di kamar-kamar ya. Satu budak satu kamar, satu budak satu kamar ya. Ketika malam jerakan atau sayyid ini keliling, ternyata ada sorot ya, sinar yang menjulang ke atas ke arah langitnya. Diperhatikan, ternyata sumbernya dari kamar seorang budak. Sampai beberapa kali malam berikutnya diperhatikan masih ada lagi, dan akhirnya penasaran diintip, ternyata budaknya yang mungkin kakinya satu apa buntung gitu ya, itu sedang bersujud menghadap pada Allah. Maka pagi harinya langsung dipanggil, kamu saya merdekakan hari ini. Lantas mengapa kok begitu mendadak dan hari ini kok saya dimerdekakan? Dijelaskan, saya melihat cahaya sudah 3-4 hari ini menjulang ke langit. Maka sejak itu budak ini bukan senang, tapi justru bersujud kepada Allah dan berdoa, ya Allah, aku kan sudah berjanji jika engkau sampai memperlihatkan amaliyahku, kebaikanku, lebih baik engkau panggil saja. Maka budak itu bersujud, tersungkur dan meninggal dunia. Jadi karena ketahuan kebaikannya. Itu berarti memang benar-benar cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Orang baik bersujud tahajud. 2, 3, 4. Allahumma ya Allah ighfir, mugi ngapura panjenengan li maring ingsun, ampunilah terhadap warhamni lan mugi melasi panjenengan ingsun, rahmatilah aku, wa alhiqni lan mugi nemoaken atau menyusulkan, mungkin nemoaken panjenengan ingsun ya, susulkan kami birrofiqil ala kelawan teman ala kan luhur. Rawani dan hadis Al-Bukhari.
Jadi minta ditutupi dosanya, itu namanya ighfir. Kalau wa'fu, hapuslah, wa'fu anna, hapuslah dari kami, ya kan? Waghfir lana, tutupilah terhadap kami. Jadi dosanya ditutupi, didirect. Dan minta dirahmati Allah, disayangi oleh Allah. Karena kalau sudah disayangi Allah, segalanya insya Allah akan diberi, ya. Dan pertemukan kami atau susulkan kami dengan teman yang luhur. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu menjelang wafat itu berdoa dengan Allahumma birrafiqil a'la, atau ini walhiqni birrafiqil a'la. Saya lihat para ulama juga ada Mbah Adlan itu kurang 1 hari apa 2 hari juga berdoa itu, Allahumma birrafiqil a'la, ya Allah pertemukan aku dengan teman yang luhur, yaitu berarti sudah mendekati wafat, ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tiga lima. Allahumma ya Allah, inni sak temen ingsun iku as'aluka nyuwun ingsun panjenengan minal khairi saking kebagusan kulis kabehane khair ma barang alim tu kang ngawur ingsun min saking khair amalan peralam alam kang orang ngerti sapa ingsun. Ya Allah, aku minta kebaikan seluruhnya yang ku tahu maupun yang tidak kami ketahui. Pokoknya nyun apik kau apik dijaluk. Khair itu adalah kebaikan yang melimpah, yang banyak. Itu istilah khair dalam Al-Quran itu yang banyak. Harta yang banyak itu juga khair. Intaroka khairunil masya, bila mayit meninggalkan harta yang banyak, itu khairun istilahnya. Wa a'udzulan berlindung insun bika kal panjenengan min syarri minasyarri saking elek kulis kabeh syarr ma alim tu ma barang alim tu kang ngawur insun min saking syarr amalan barang lam alam kang ulang ngerti insun. Wa ini ta'in hadis sahabat Tabrani an Jabir ibni Samurata. Jadi minta kebaikan seluruhnya, minta dilindungi dari kejelekan, seluruh kejelekan yang ia ketahui, yang ku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Jadi kadang-kadang kita ini melihat sesuatu kayaknya baik, ternyata jelek, ya. Atau enggak terasa berbuat jelek. Contohnya ngebut, ya, sehingga orang kiri kanan itu kebledukan, ya, dari jalan yang kita ngebut, ya. Nah itu mungkin menyakitkan orang, tapi kita enggak terasa kadang-kadang, ya. Kenapa? Ya namanya menyakitkan orang. Ya sengaja nggak sengaja orang lain menjadi sakit, pasti ada masalah di situ. Ya paling nggak kita minta maaf. Ya dosa sih tetap dosa kan. Ya kalau tidak ada kesengajaan kan mungkin dimaafkan oleh Allah. Tapi kan ini ada hubungannya dengan hak manusia. Ya, dengan Allah mungkin sudah dimaafkan, tapi dengan manusianya kan belum. Maka yang masih ada masalah dengan sesama manusia ini harus minta maaf. Jadi mungkin tidak dosa tapi salah kalau nggak sengaja. Allahumma ya Allah, ij'al mungkin dadosaken panjenengan ni ingsun, jadikan aku minal ladzina saking wong akeh idza ahsanu nalika berbuat baik sapa ladzina istabsyaru mongko bungah sapa ladzina idza asa'u nalika berbuat jelek sapa ladzina istaghfaru mongko njaluk ngapura sapa ladzina. Rawanya ing hadis sapa Ibnu Majah an Aisyah saking Aisyah. Jadi di sini berdoa kepada Allah agar dijadikan termasuk orang-orang, ya, kalau berbuat baik itu senang, hatinya senang. Kalau berbuat jelek justru sedih dan segera minta ampun, istighfar. Tidak mesti orang seperti ini. Kadang berbuat baik pun rodok ngrundel. Wong njaluk kok balak-balik, ada pengemis kok balak-balik, wong njaluk sumbangan balak-balik, yang ngasih tapi ngrundel. Jadi berbuat baik tapi kurang senang hatinya, ya.
Tapi ada orang yang berbuat baik loss, seneng taman, seneng. Nah itu Allah yang membuat hati orang senang berbuat baik. Ya. Kadang-kadang dengar adzan, asar mana? Dulu si asar kurung tubuh oleh begadang oleh ngobrol si asar mana? Adzan mana? Itu berarti gak senang berbuat baik kaget. 237 Allahumma ya Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu berlindung ingsun bika kelawan panjenengan. Ya Allah, aku sesungguhnya aku berlindung denganmu min qalbin saking ati la yakhsha kang ora tenang, ora anteng, ora khusyuk. Ya Allah, lindungi aku dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, galau terus. Wa min du'ain lan saking doa la yusma kang ora didengar apa Tuhan. Lindungi aku dari doa yang tidak didengar, tidak digubris, tidak dikabulkan oleh Allah. Wa min nafsin dan saking nafsu la taspa kang ora kenyang-kenyang. Kalau taspa ora dikenyangkan maksudnya ora warak. Ora warak-warak, ora kenyang-kenyang. Jadi ada nafsu sih gak warak-warak ya. Cik grengseng kepingin, duit ya kepingin, sudah banyak duitnya masih kepingin. Ya, sudah mobilnya 3-4 masih kepingin, ada model baru ingin lagi, kelambi yang ngono ingin lagi. Itu namanya nafsu yang tidak ada kenyangnya. Jangan sampai seperti ini ya. Gak ada bersyukurnya orang seperti ini. Wa min ilmin lan saking ilmu la yang kang ora bermanfaat. Berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi banyak orang pintar tapi enggak kepakai di masyarakat, nganggur dia ilmunya. A'udzu berlindung ingsun bika kan panjenengan min haula'il arba saking iku papat. Jangan sampai hati tidak tenang, jangan sampai doa ditolak, jangan sampai nafsu yang tidak ada kenyangnya, dan jangan sampai ilmu tidak bermanfaat. Ilmu kalau bermanfaat sedikit tapi banyak yang memanfaatkan. Akeh sing ngongkon iso ndonga ulang tahun, akeh sing ngundang, berarti bermanfaat. Padungan ya pancet. Rawan yang hadis sahabatul mudhi an ibnu Umar saking ibnu Umar. Hadis 238 Allahumma ya Allah urzuqni mugi paring rezeki panjenengan ingsun hubbaka ing cinta panjenengan. Ya Allah, beri aku rezeki berupa cinta kepada Engkau. Wa hubbaman lan seneng wong, mencintai orang yang fauni kang bermanfaat sapa man ing ingsun. Yang fauni kang bermanfaat ing ingsun apa hubbu mencintai man. Indaka ora sandingi panjenengan. Ya Allah, beri aku rezeki cinta kepada Engkau dan mencintai orang ya, yang bermanfaat ya. Jadi mencintai Allah dan mencintai orang yang cinta kepadanya memberi manfaat. Seperti kita cinta pada Rasulullah, memberi manfaat pada kita. Mencinta Rasulullah pasti Allah beri rahmatnya. Jadi cinta kepada dia memberi manfaat pada kita. Kadang-kadang kalau kita mencintai orang jelek malah justru merugikan kita, dianggap gengnya padahal kita bukan orang jelek ya. Allahumma ya Allah ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li. Mau dai barang razaqtani kang paring rezeki panjenengan ingsun mimma saking barang uhibbu kang seneng ingsun faj'alhu mungkin dadekaken ing ma kuwatan ing kekuatan li kedue ingsun fima indal barang tuhibbu kang seneng panjenengan. Ya Allah, jadikan sesuatu atau jadikan rizkiku ya
sesuatu yang aku senangi. Jadikanlah rizkiku sesuatu yang aku senangi, dan jadikan rizki tersebut menjadi kekuatan melakukan hal yang engkau cintai, yang disenangi oleh Allah. Misalkan orang kan senang duit banyak, diberi rizki, tetapi juga minta agar uang ini bisa digunakan untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah, seperti bangun masjid, bangun musola, dan lain-lain. Itu berarti disenangi oleh Allah. Jangan sampai kita senang diberi rezeki tapi pentasarufannya, penggunaannya digunakan untuk tidak baik, yang tidak diberi. Allahumma ya Allah, wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fi ma tuhibbu. Wa ma utai barang zawaitu ya, zawaita bukan zawaitu. Zawaita kan nyegah panjenengan anni saking ingsun mimma saking barang uhibbu kang seneng ingsun, faj'alhu mungkin datasakan panjenengan hu ing ma farongan ing kosong li ketua ingsun fi ma ing dalam barang tuhibbu kang seneng panjenengan. Jadi farogon itu bisa, jadi apa yang engkau cegah dariku ya, padahal saya senang itu kepada hal tersebut tapi engkau tidak memberi, jadikan sesuatu itu kok gak enak kosong. Farog itu bisa kosong, bisa nganggur ya. Farogon ing kosong li ketuinsun fi main dalam barang tuhibbu kang seneng panjenengan rawuh yang hati sepat minum termiru. Jadi apa yang dicegah oleh Allah tapi saya senang, jadikan sesuatu itu apa ya, kosong terhadapku, maksudnya wis gak mikir lagi ya. Gak mikir lagi Fimain dalam barang tuhibbu kang seneng panjenengan. Kadang gak diberi, ada yang mesti mikir ya. Jadi ada orang itu gak punya sepeda motor maksudnya, dia punya sepeda ontel ya, tapi masih kepingin terus. Itu namanya tidak faro hatinya ya, masih kemecer terus. Ini bahaya ini. Wis gak iso tuku ya, akhirnya sedih terus seumur hidup ini karena mikirin teman kepingin tuku sepeda motor ya. Nah, kalau bisa apa yang dicegah oleh Allah tidak diberi Allah padahal kita senang sebetulnya ya. Ya kalau bisa hati kita diberi hati yang tidak mikir lagi tentang itu, kosongnya. Ini akan menjadi enak, jadi hidup ini wis gak iso ya wis, mungkin kurang rezeki ini itu enak. Jadi ada orang ingin jadi lurah habis uang banyak. Nah,
ternyata nggak jadi, padahal dia sudah keluar uang banyak. Terus ditanya temannya, gimana? Anggap aja ini koyo tender, kalah tender. Kan dia pemborong. Jadi anggap aja koyo kalah tender, ya wis kalah tender. Kata di lurah wis oleh wis keluar duit banyak, jadi koyo kalah tender, gak masalah, dia ringan, pikirannya nggak menjadi beban. Kan ada orang yang nggak jadi lurah terus minggat, kabur. Ini karena kemecer terus tadi masih mikir terus. Nah, dia nggak, ibarat kalah tender, ya wis cari tender lain, cari pekerjaan lain, selesai. Jadi tidak terbebani oleh kegagalan atau hal yang tidak dikabulkan oleh Allah. Melamar gak diterima, kadang tambah gak karuan, stres ya, karena dia masih mikir dapat dia. Kalau hatinya legowo kan gak masalah, ngelamar ditolak golek sing liya, dunia tidak sedaun kelor. Ya. Hadis 230 ya. Allahumma ya Allah, inni sak temen ingsun iku a'udzu berlindung ingsun bika kan kanjenengan minal ajazi saking apes, lemah apes, wal kasalilan males, wal jubnilan penakut atau jereh, wal bukhlilan pelit bakhil ya, wal haramilan pikun ya. Jadi minta berlindung kepada Allah dari apes, males, penakut, bakhil, pikunnya. Ma'udzulan nyuwun perlindungan ingsun bika kan panjenengan min adzabil qabri saking siksa kubur. Ma'udzulan perlindung ingsun bika kan panjenengan min adzabin nari saking siksa neraka. Ma'udzulan perlindung ingsun bika kan panjenengan min fitnatil mahya saking cobaan hidup al mati lan cobaan waktu mati. Rawahu ing hadis sahih Al-Bukhari Muslimun. Satu, minta berlindung kepada Allah dari apes, lemah. Orang tidak diberi kemampuan itu nasibnya tragis ya. Mau jual beli nggak mampu karena punya modal atau nggak punya ilmunya ya. Dodolan gak iso, bertani gak iso, masuk kate ngemis. Nah itu kan apes ya, lemah. Maka kalau bisa dijadikan orang yang kuat hatinya, kuat pikirannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya itu. Dan orang Islam ya yang baik ya ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawiyyu itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Orang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Memang kita harus kuat, kuat segala-galanya, berdoa. Nomor 2, minta perlindungan dari malas. Malas ini apa ya? Sifat yang menjangkiti banyak orang, sampai Nabi memberi resep doa khusus dilindungi dari malas. Sebenarnya dia mampu ya, dagang mampu, jualan mampu, tapi malas dia. Ya akhirnya gak bisa, gak dapat duit, malas. Kalau yang memang entrepreneur sejati, pokoknya ada kabar di sana, ada tontonan, ada pertunjukan apa, dia datangi, dia survei, cari tahu. Ini berarti semangat kerja. Yang malas sih, lapor susah-susah. Nah gitu, karena malas. Ya. Yang ketiga, penakut. Kata Gus Dur, bangsa penakut tidak akan bisa maju. Maka kita berlindung dari penakut. Penakut itu nggak berani mempertahankan prinsip, nggak berani mempertahankan kebenaran. Namanya penakut. Dia sudah benar tapi gak wani, kan akhirnya ya repotnya. Ya. Kamu itu benar, kenapa gak berani melawan? Kenapa gak berani mengutarakan maksud Anda? Ya itu karena penakut. Akhirnya ya wis kalah terus, tersingkir terus, penakut.
Nah, kalau berani kan maksudnya kebunnya batasannya kok dipindah orang, parah nih maunya apa kamu. Nah, kalau dia penakut ya tambahan teh sawah ini, ya. Maka kita harus berani. Wal bukhli dan pelit, minta dilindungi oleh Allah dari pelit. Karena orang pelit itu dijauhi banyak orang, dibenci Allah dan dijauhi banyak orang. Itu pelit. Sampai anaknya aja benci kepada orang tuanya yang pelit. Itu anaknya sendiri, apalagi tetangganya. Nah, itu karena pelit. Wal haram pikun. Nah, pikun ini wahai jamaah datang pasar ini jenenge pikun. Jangan sampai pikun. Penyebab pikun itu kadang kurang legowan, jadi apa ya, hasut, ada rasa hasut. Jadi kalau ada orang beli mobil koyo gak terima, punya orang iso ndonga atau diundang, iki dhek gak diundang wis lorati, itu bisa gampang membuat pikun ya. Sebelum tua wis pikun. Jadi gak legowan, gak terima kalau orang lain lebih baik, lebih maju daripada dia. Itu bisa menyebabkan pikun. Atau gandrung dunia. Jadi yang dipikir cuma duit ini cepat pikun. Ya. Nah, buktinya orang kalau mata duitan ya, rebutan warisan sudah buta dia. Sama adik sendiri, kakak sendiri, saudara sendiri ya berantem. Itu namanya pikun. Nggak ingat kalau itu adiknya, kakaknya, saudaranya. Dan minta dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Kan di kubur itu ya siapa yang bilang nggak ada. Ya, kecuali amalnya bagus dan di kuburnya enak, amalnya jelek di kuburnya tidak enak. Maka jangan sampai dosa di kuburannya, dimaafkan oleh Allah kalau bisa. Karena di kuburan banyak yang disiksa, maka yang hidup ini kirim doa, kirim pahala sodako, kita mintakan ampun yang sudah meninggal supaya ringan. Karena dia sendiri sudah nggak bisa beramal ya, nggak bisa menolong dirinya kecuali amal yang dilakukan di dunia dulu lah kita kirimi ya. Kita kirimi pulsa, wong ketean pulsa ya, kita kirimi pulsa. Dan minta kepada Allah akan dilindungi dari siksa neraka, karena neraka itu wis jelas panas, tidak ada siksa yang lebih pedih daripada siksa neraka ya. Kalau orang mukmin insya Allah masih bisa mentas keluar dari neraka, kalau sudah bersih dosanya nanti dimasukkan ke surga. Tapi orang kafir memang tempatnya di neraka. Dan yang berikutnya minta dilindungi oleh Allah dari cobaan hidup. Kadang wong itu hidupnya penuh dengan cobaan, gak koyok menurut orang lain gak tahu enak ya wis seret rezekine loro-loron ya, dibully orang. Nah ini mesti ada yang salah. Mengapa kok dicoba hidupnya? Kita coba mungkin kakean dosa, istighfar. Nah, ya, kadang orang itu usaha itu bangkrut terus ya, dodol goreng-gorengan malah entek sak rombong-rombong sak babuk, sak modal. Ini mesti ada yang salah. Mungkin dulunya berani sama orang tua, mungkin dulunya sering mencuri milik orang lain. Nah itu harus kita cari sebabnya. Mengapa kok hidup sampai dicoba tidak ada hentinya oleh Allahnya. Jadi orang diberi musibah itu kadang-kadang memang diuji supaya naik derajat kalau sabar. Ada yang memang dikapokkan, dijerakan oleh Allah karena litangkil untuk ngapok, maka harus koreksi diri ya. Ada yang memang Allah melaksanakan takdirnya, seperti mati itu Allah melaksanakan takdirnya, bukan karena nakal itu sepatah ini enggak ya. Nah itu yang perlu itu kita koreksi diri. Mengapa kok hidup ini penuh dengan cobaan ya. Sampai kadang-kadang harus tajdidun nikah, memperbarui nikah ya. Ya mungkin saja dulunya celomet ya, ceplas-ceplos ngomong menjurus pada perceraian tapi nggak terasa, maka solusinya tajdidun nikah ya.
Kalau memang itu sudah dilakukan kok pancetai, mungkin kita akan dosa, harus istighfar yang banyak. Wal mamat dan cobaan mati, maksudnya disiksa ketika mati, berarti mungkin akeh dosane, akeh hal-hal yang tidak benar ya. Karena ada kadang-kadang toharoh kurang bersih, itu bisa disiksa di kuburan. Kalau dalam hadis itu kencing kurang tuntas, ada yang menafsiri la yastanzimal mali itu ya bahasa kasar, kencing jarang cewek. ya mau ya pengirtalan ya itu sih disiksa di kuburan ya. Jarang cewek. Nah itu berarti ada yang salah dalam perilaku hidupnya ya. Mungkin curang ketika dagang, maka cobaan terus menerus. Begitu jujur, insya Allah akan barokah dan akan naik derajatnya, hidupnya akan enak. Saya kira itu yang bisa kita kaji sore ini, mudah-mudahan manfaat barokah. Allahumma fa'alna ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.